Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya, Bakti Dulara Nugraha, dengan nomor induk mahasiswa 64201556 dengan program studi manajemen, akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul tentang analisis pengaruh kualitas dan kemudahan penggunaan mobile banking BCA terhadap kepercayaan pelanggan. Latar belakang. Kemajuan zaman otomatis mendorong kita untuk terus berimprovisasi dalam mengikuti tren yang ada. Salah satu contoh perkembangan zaman ialah pada bidang perbankan. Improvisasi yang dilakukan pada bidang perbankan salah satunya adanya ATM, anjungan tunai mandiri, dan yang sekarang lebih ngetren yaitu adanya mobile banking. Selanjutnya, mobile banking sendiri pertama kali diluncurkan oleh perusahaan Excelcom pada tahun 1995. Asal mula munculnya mobile banking dipacu karena bank-bank ingin mendapatkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya. Bank BCA sendiri memiliki mobile banking yang bernama BCA Mobile yang diluncurkan pada tahun 2011. Pada awalnya mobile banking BCA hanya dapat diakses oleh user handphone BlackBerry. Namun hingga saat ini, pada tahun 2023, semua sudah bisa diakses oleh semua kalangan, mulai dari Android dan iOS. Kemudian BCA Mobile memiliki dua layanan perbankan, yaitu ada BCA individual atau internet banking, dan yang kita bahas yaitu MBCA atau mobile banking. Adapun rumusan masalah yang pertama, mengapa para responden lebih memilih menggunakan mobile banking BCA dibandingkan dengan aplikasi mobile banking bank lainnya? Yang kedua, masalah kualitas, kemudahan dan kepercayaan penggunaan mobile banking BCA terhadap kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui alasan mengapa responden lebih memilih mobile banking BCA. Serta yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kualitas, kemudahan, dan kepercayaan dari aplikasi mobile banking BCA. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu bagi perusahaan ialah dapat menjadi referensi atau pandangan untuk meningkatkan kualitas produk serta kemudahan dalam segi penggunaannya demi tercapainya kepercayaan pelanggan. Kemudian bagi akademi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi yang berguna sebagai bahan materi dalam pembelajaran. Serta yang terakhir bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang riset serta mengembangkan pengetahuan serta wawasan yang mendalam tentang layanan mobile banking, khususnya mobile banking BCA. Kemudian ada metode penelitian, ada populasi. Populasi sendiri yang ikut andil dalam penelitian ini ialah pelanggan atau nasabah dari bank BCA itu sendiri, terkhusus pengguna mobile banking. Serta sampelnya, responden yang terdaftar dalam kuesioner ini adalah sebanyak 31 responden dan penyebaran kuesioner ini melalui media WhatsApp. Adapun jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, instrumennya menggunakan kuesioner karena penelitian ini membutuhkan jawaban dari para responden yang juga merupakan dari nasabah dan pengguna mobile banking BCA. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan dua bagian. Yang pertama ada karakteristik responden. Karakteristik responden terdiri dari nama, alamat email, jenis kelamin, rentang umur, dan juga pekerjaan. Serta ada pernyataan variabel. Ada pernyataan dari variabel
kualitas produk yaitu X1, variabel X2 kemudahan penggunaan, serta variabel Y yaitu kepercayaan konsumen. Ada landasan teori. Penelitian terdahulu. Menurut penulis Adinda pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Penggunaan Mobile Banking BCA, mendapatkan kesimpulan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan mobile banking BCA. Dengan rata-rata jawaban responden mengenai kualitas sebesar 79,82%, yang berarti bahwa mobile banking BCA telah memiliki reputasi kualitas yang baik. Kemudian penelitian dilakukan oleh Fitri pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Mobile Banking dengan Kepuasan sebagai Mediator. Mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap penggunaan M-Banking pada Bank BCA cabang Banda Aceh baik dilihat dari variabel keandalan, keresponsifan, keyakinan, empati, dan berwujud adalah memuaskan. Dapat dilihat dari responden nilai rata-rata variabel yang di atas 3,5. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Cynthia Anggraini Novitasari, Al-Fatih Siki Manggabarani, serta dan Miguni Astuti yang dilakukan pada tahun 2021. Judul penelitiannya Analisis Kepuasan Nasabah pada Mobile Banking BCA, yang mendapat kesimpulan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Mobile Banking BCA. Artinya, dalam hal ini kualitas layanan Mobile Banking BCA memberikan informasi dan keuangan nasabah secara lengkap serta akurat, dan juga memberikan peran yang besar untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terdiri dari 2X dan 1Y. X1 kualitas produk, X2-nya kemudahan penggunaan, serta Y-nya itu kepercayaan pelanggan. Perlu kita ketahui bahwa X1 dan X2 itu masuk ke variabel independen dan variabel Y masuk ke variabel dependen. Selanjutnya ada profil perusahaan. Bank BCA dimulai pada 21 Februari 1957. Pada saat itu sebenarnya Bank BCA berdiri pada tahun 1955, namun saat itu bukan berdiri sebagai bank, tetapi terbentuk sebagai NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kniting Factory atau lebih dikenal dengan pabrik rajut. Hingga akhirnya 1957 berubah menjadi perusahaan perbankan seperti sekarang. Hingga saat ini Bank BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bahkan BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Deskripsi data. Pada deskripsi data ini, saya mengelompokkan tentang jenis kelamin, rentang umur, dan pekerjaan. Pada jenis kelamin, laki-laki mendapatkan 29% suara dari 31 responden, yaitu sebanyak 9 orang, serta perempuan mendapatkan 71% suara dari 31 responden, yaitu sebanyak 22 orang. Rentang umur 17-20 tahun mendapatkan 38,7% sebanyak 12 orang. Pada rentang umur 20-25 tahun 18 orang, serta 25 tahun ke atas 1 orang. Dan juga jenis pekerjaannya, mahasiswa dan pelajar sebanyak 21 orang, karyawan swasta dan negeri sebanyak 8 orang, wirausaha 1 orang, serta ibu rumah tangga 1 orang. Analisis data yang terpampang dalam diagram batang ini merupakan dari 2X dan 1Y, yaitu variabel X1,
X2 dan Y. Variabel X1 kualitas produk mendapatkan suara sangat setuju sebanyak 43 suara, setuju 71, netral 39, dan tidak setujunya sebanyak 2. Sangat tidak setujunya tidak ada. Kemudian kemudahan penggunaan sangat setujunya 57 suara, 75 setuju, 75 suara setuju, dan 22 suara netral, serta 1 suara tidak setuju. Sangat tidak setujunya tidak ada. Kemudian kepercayaan pelanggan, sangat setujunya 31 suara, 82-nya setuju, 41-nya netral, tidak setujunya 1 suara, dan sangat tidak setujunya tidak ada. Kemudian kita masuk ke hasil uji validitas. Sebelumnya kita perlu mengetahui R-table yang yaitu sebagai menjadi patokan apakah uji validitas ini valid atau tidak. Perlu kita ketahui R-table yang tercantum ialah 0,355. Sedangkan R hitung dari X1, X2, dan X3 semuanya di atas dari R-table. Maka kualitas produk, kemudahan pelanggan, serta kepercayaan pelanggan semua masuk ke dalam keterangan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas ini kita lihat ke dalam kolom Cronbach Alpha. Dalam kualitas produk, Cronbach Alpha-nya mendapatkan 0,893. Itu lebih besar daripada 0,60. Maka dapat dikatakan kualitas produk reliabilitas atau kuat. Sedangkan kepercayaan dan kemudahan penggunaan sama. Karena mendapatkan hasil Cronbach Alpha lebih besar daripada 0,60, maka kepercayaan dan kemudahan penggunaan sama-sama reliabilitas dan atau bisa dikatakan kuat. Kemudian hasil uji normalitas. Kita lihat pada kolom signifikan mendapatkan nilai 0,503, yaitu lebih besar dari 0,503 yaitu lebih besar daripada alfa. Alfanya sendiri yaitu 0,05. Maka 0,503 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan hasil ujinya normalitas. Kemudian ada hasil uji determinasi. Hasil uji determinasi kita lihat pada kolom R-square. R-square mendapatkan nilai 0,662. Kemudian kita lihat ke kolom F-change atau F-hitung. Mendapatkan nilai 27,38 sekian. Selanjutnya kita lihat pada kolom signifikan F-change. Mendapatkan nilai 0,000. Kolom signifikan F-change mendapatkan nilai 0,000, yaitu lebih kecil daripada alfa, sedangkan alfanya 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa hasil uji determinasi berpengaruh secara simultan. Kemudian hasil uji F. Diketahui keterangan alfanya 0,05 dan F-table-nya 2,00. F-hitungnya kita lihat, nilai F-hitung mendapatkan nilai 27,38 sekian, lebih besar daripada F-table 2,0 sekian. Kemudian tabel signifikannya 0,00, lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan regresi linear berganda terbentuk secara signifikan. Kemudian hasil uji T. Pada kolom T, kita lihat kualitas produk mendapatkan 1,868 dan kemudahan penggunaan mendapatkan 3,03 sekian.
Sedangkan T-table 1,696. Maka kualitas produk dan kemudahan penggunaan lebih besar daripada T-table. Kemudian pada kolom signifikan dapatkan hasil 0,016. Yang artinya 0,016 yang artinya lebih besar daripada alpha. Maka dapat dikatakan hasil uji T tidak berpengaruh. Kemudian yang terakhir ada hasil uji regresi linear berganda. Pada persamaan hasil uji regresi linear berganda terdapat persamaan A plus B1X1 plus B2X2. Maka sama dengan 5,545 ditambah 0,312 ditambah 0,472. Yang artinya, apabila kualitas produk dan kemudahan penggunaannya sama dengan 0, maka kepercayaan pelanggan sebesar 5,542. Berikutnya, apabila kualitas produk sama dengan 1%, maka kepercayaan pelanggan sebesar 0,312. Kemudian apabila kemudahan penggunaannya sama dengan 1%, maka kepercayaan pelanggan sama dengan 0,472. Kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini adalah variabel kualitas produk X1 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan, variabel Y, pada aplikasi mobile banking BCA. Kesimpulan yang kedua, variabel kemudahan penggunaan atau X2 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05 dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan penggunaan X2 berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan, variabel Y, pada aplikasi mobile banking BCA. Adapun saran pada sisi kualitas, agar Bank Sentral Asia diharapkan agar terus mampu meningkatkan kualitas mobile banking, terutama pada layanan server aplikasi yang seringkali masih dikeluhkan oleh para pengguna. Kemudian pada sisi pelayanan, diharapkan agar mampu terus meningkatkan servis kepada para nasabah, agar para nasabah nyaman dalam melakukan transaksi. Serta pada sisi tampilan aplikasi, agar layout dapat ditingkatkan dan juga berinovasi serta kreativitas, sehingga memberikan layout yang menarik hingga para nasabah memiliki kesan yang aman, nyaman, percaya setiap kali ingin melaksanakan transaksi. Thank you. Terima kasih. Untuk presentasi makalahnya akan saya lanjutkan dengan presentasi pengerjaan SPSS-nya. Oke, ini merupakan video lanjutan dari pembahasan tadi. Sekarang kita sudah berada di aplikasi SPSS dan akan membahas tentang uji validitas. Di sini ada dalam variable view kita masukkan aja nama X1, X2, X3 dan X4 serta X5 dan juga X total. Di sini width-nya itu otomatis dan desimalnya kita isi 0 aja karena kita tidak memakai angka desimal. Kemudian labelnya kosongkan saja. Value-nya yang nama kita non aja. X1 sampai X5-nya kita isi seperti ini. Dengan skala Likert, saat value 1 untuk sangat tidak setuju, value 2 untuk tidak setuju, value 3 netral, serta value 4 setuju, dan yang terakhir value 5 untuk sangat setuju. Ini berlaku untuk X1 sampai X5. Serta missingnya non aja, kolomnya otomatis, measure-nya yang nama nominal, karena
kita membutuhkan angka. Serta X1 sampai X5 memakai ordinal. Karena kita menggunakan skala Likert, maka menggunakan measure yang ordinal. X totalnya scale. Kita lanjut aja ke data view. Ini data 31 responden sudah kita taruh di sini. Ini tentang X1 ya, tentang kualitas produk. Dan X totalnya juga sudah. Langsung aja kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita ke regresi. Analyze, kita ke correlate, ke bivariate. Selanjutnya kita pindahkan semua X1 sampai X1 sampai X total ke variabel. Habis itu jangan lupa person, two-tailed, dan flag signifikannya kita checklist. Setelah itu oke. Dapatlah angka korelasi seperti ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu R-table. R-table dari 31 responden dan 15 pertanyaan itu 0,355. Dan ini X1 sampai X5 mendapatkan percent correlation X totalnya berada di atas 0,355. Maka dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan 1 sampai 5 dalam variabel X1 kualitas produk semuanya valid gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas masih uji validitas tapi yang variabel Y. Variabel X2-nya kita lengkapi saja karena pembahasan atau cara pengerjaannya sama dengan yang variabel X1. Hanya beda di namanya saja, serta di angka-angkanya. Oke, selanjutnya kita bahas yang variabel Y tentang uji validitas. Angkanya masih sama, value-nya sama. Yang membedakan hanya Y1 sampai Y5. Kemudian hasil datanya juga berbeda. Oke, langsung saja kita ke analyze terus regresi, correlate, bivariate, kemudian Y1 sampai Y totalnya dipindahin ke variabel, person, two-tailed, and flag significant correlation jangan lupa di checklist. Kita oke. Di sini nih muncul table correlation, di mana variabel Y pertanyaan 1 sampai 5 di percent correlation-nya mendapatkan Y total melebihi T-table. Jadi dapat dikatakan correlation variabel Y semuanya valid karena percent correlation Y totalnya dari Y1 sampai Y5 itu lebih besar daripada T-table, yaitu 0,355. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitas yang terpampang di variabel view merupakan uji reliabilitas variabel X1, yaitu kualitas produk. Datanya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Kita langsung ke data view. Datanya sudah kita sesuaikan dengan hasil kuesioner, kemudian kita analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, kemudian X1 sampai X5, kita pindahkan ke item, statistiknya item, scale if, item delete, dan correlation kita checklist, kita pindah ke kita klik continue. Oke.
Nah, kita berfokus pada reliability statistik. Di sini Cronbach alpha. Oke. Kita berfokus pada tabel reliability statistik di mana Cronbach alpha-nya mendapatkan nilai 0,887, di mana 0,887 lebih besar dari 0,60. Maka reliability variable X1 kualitas produk dikatakan reliabilitas. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang uji reliabilitas. Namun kali ini kita membahas yang variabel Y, yaitu kepercayaan pelanggan. Seperti biasa, X2-nya kita lengkapi saja karena cara pengerjaannya sama dengan variabel yang X1. Di sini variabel view-nya masih sama, tidak ada yang berubah. Kita lanjut saja ke data view. Data angkanya sudah kita sesuaikan. Saya sesuaikan dengan hasil dari kuesioner. Kemudian kita analyze, kita scale, kita reliability analysis. Y1 sampai Y5-nya kita pindahkan ke item, statistik. Jangan lupa di checklist yang item, scale if item delete, dan correlation. Setelah di checklist, kemudian kita continue. Kita klik OK. Kita berfokus pada tabel reliability statistik, di mana variabelnya mendapatkan Cronbach alpha sebesar 0,90, di mana 0,950 itu lebih besar daripada 0,60. Maka uji reliability variabel Y tentang kepercayaan pelanggan dikatakan valid karena Cronbach alpha 0,90 lebih besar daripada 0,60. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas sama aja, variabel view-nya yang membedakan hanya nama, X1, X2, dan Y. Selanjutnya sama, termasuk value-nya masih sama. Oke, kita langsung ke data view. Kita masukkan data X1, X2, dan Y-nya. Kemudian kita analyze. Kemudian kita ke regresi linear. Y-nya kita pindahkan ke dependent dan X1, X2-nya kita pindahkan ke independent. Kita save, unstandarized checklist, continue, oke. Kemudian kita minimize, kita kembali ke sini. Habis itu kita ke analyze lagi. Setelah analyze, kita ke non-parametric test. Habis itu legacy dialog. Habis itu yang one sample. Unstandarized-nya kita tes variable is. Kita pindahkan. Normalnya tidak lupa untuk di checklist. Dan oke. Nah, kita langsung ambil ke table npart test-nya. Dalam tabel npart test-nya, signifikannya mendapatkan hasil 0,503 yang lebih besar, yang artinya lebih besar daripada 0,000. Artinya dapat dikatakan bahwa uji normalitasnya mendapatkan distribusi yang normal. Recording in progress. Selanjutnya kita akan menghitung uji determinasi. Untuk variabel view-nya sama saja dengan uji normalitas sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Sama persis dengan uji normalitas. Langsung saja kita pindah ke data view. Datanya masih sama. Langsung kita ke analyze, kita ke regresi, kita ke linear. Variabel Y-nya masuk dependent, variabel X1-nya dan X2-nya masuk ke independent. Kita ke statistik,
estimate model fit dan R square change di checklist. Kita ke continue, kita oke. Langsung kita ke model summary-nya untuk yang uji determinasi. Uji summary-nya mendapatkan R square-nya 0,662. Kemudian F change-nya atau F hitungnya 27,380, yang artinya lebih besar daripada F table-nya 2,00. Kemudian signifikansi F change-nya 0,00, yang artinya lebih kecil daripada alpha-nya itu 0,05, yang artinya hasil uji determinasi berpengaruh secara simultan. Recording in progress. Kemudian kita akan menghitung hasil uji F. Hasil uji F kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini F hitungnya terdapat 27,380, yang artinya lebih besar daripada tabel ANOVA yang yaitu 2,00. Kemudian signifikansinya 0,00, yang artinya lebih kecil daripada alpanya 0,005. Maka diperoleh kesimpulan bahwa regresi linear berganda terbentuk secara signifikansi. Kemudian hasil uji T dapat dilihat pada koefisien. Pada kolom T, kualitas produk X1 dan kemudahan penggunaan X2. X1-nya 1,868 dan X2-nya pada kolom T 3,030. Sementara T-table-nya itu 1,696. Maka kualitas dan kemudahan penggunaan lebih besar daripada T-table. Kemudian signifikansinya 0,0 signifikansinya 0,16, yang artinya lebih besar daripada 0,005. Berikutnya kita masuk ke uji regresi linear berganda. Kita masih menggunakan tabel koefisien. Kita masukkan persamaannya dulu. Persamaannya itu A plus B1X1 ditambah B2X2 sama dengan 5,545 ditambah 0,312 ditambah 0,472. Atau bisa diartikan, jika kualitas dan kemudahan sama dengan 0, maka kepercayaan pelanggan sama dengan 5,545. Kemudian apabila kualitas produk sama dengan 1%, maka kepercayaan pelanggan sebesar 0,312. Kemudian pada kemudahan penggunaan apabila sama dengan 1%, maka kepercayaan pelanggan sebesar 0,472. Oke, jadi itu saja yang saya dapat presentasikan. Yang tadi sebelumnya saya presentasikan tentang slide di PPT dan kemudian beralih ke SPSS. Itu merupakan pemenuhan tugas mata kuliah metode kuantitatif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam penulisan. Saya pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.